dojo ngeteng ngeteng tidak kan dojo ngeteng. Nah iya, anak siapa orang itu?
Masa sepot buat di kereta. Kalau tangkap saya barang. Ya besok ya.
Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. Anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan. Para pakabul yang pada saat siang hari ini bisa hadir, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara, kepedulian saudara ketika Ibu Satinem dipanggil oleh Tuhan tadi pagi jam 8, dan pada kesempatan ini semua keluarga, anak-anak mereka sudah kumpul semua. Jadi kesempatan siang hari ini kita akan segera mulai. Izinkan kami sebagai penata acara untuk merangkai acara, baik untuk ibadah secara Kristiani, dan yang kedua nanti ada acara pemberangkatan jenazah. Baik saudara, izinkan kami warga Kristiani untuk bisa mengadakan ibadah bersama-sama, dan bagi saudara-saudara yang seiman dengan kami bisa berkumpul di sekitar peti jenazah. Saudara, kematian bukan kehilangan, tetapi perpisahan sementara. Karena Alkitab mengatakan suatu saat akan dikumpulkan. Ya, jadi saudara, inilah kasih dan kebaikan Bapa. Ibu Sipon atau Ibu Satinem sudah mendahului dipanggil, dan suatu saat saudaraku dan saya
akan juga dipanggil. Oleh sebab itu izinkan kita bersama-sama menyanyikan pujian di dalam lembar pujian nomor 1, Ku bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku. Buat kasih menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat, kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mohon kesediaan Bapak Karto untuk membawa kita dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang di surga, semua berkat anugerah yang Kau curahkan pada kesempatan ini. Oleh karena kasih Tuhan, Puspon ini yang telah Engkau panggil menurut kehendak dan rencana-Mu yang baik. Kami hamba-hamba-Mu bersyukur Bapa saat ini untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada Engkau. Urapi setiap hati kami, urapi hamba-hamba-Mu yang untuk melayani acara ini Tuhan, dalam sesuatu hal untuk menghibur setiap anak-anak-Mu yang masih tinggal ini. Kami bersyukur Roh Kudus bekerja bagi kita semua, urapi kita semua Tuhan. Oleh kuasa darah Tuhan akan memimpin kita semua seperti Ibu Sipon yang sudah dikelarkan ini dalam segala sesuatu yang indah dari hadapan Engkau. Kami bersama-sama yang masih tinggal di bumi ini Tuhan, tapi Engkau urapi kami untuk kita siap bersama-sama untuk memuji, bersyukur bersama-sama dalam ibadah untuk ini Tuhan. Kami buka di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai biografi Ibu Sipon atau Ibu Satimening ini di usia yang ke-95 ini luar biasa, yang jarang bisa mencapai umur 95 tahun. Dan juga keluarga ini dikaruniakan keluarga yang besar. Ada 13 anak
Menurut informasi yang saya dapatkan, saudara, ada 31 cucu, bahkan ada 38 buyut. Ya, minta maaf kalau ada yang keliru ya dalam penyebutan saudara ya. Ada 2 canggang. Ya, ini luar biasa. Artinya bahwa memang Mbah Satinem ini diberikan umur panjang, bisa menikmati sampai canggah. Ya, saya juga belum tentu saudaranya bisa seperti dia. Maka oleh sebab itu saudara, pergunakanlah waktu yang ada bagi saudara dan saya. Ya, waktu yang ada kita pergunakan sehingga suatu saat ketika kita menghadap Sang Khalik, kita bisa mempertanggungjawabkan hidup ini. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menyangkal dari kematian. Pasti suatu saat musim akan berganti. Ya, suatu saat pasti musim akan berganti. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita pujikan pujian di dalam nomor 7, Semusim Berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saudara, hidup ini tidak bisa diulang. Hidup ibarat es batu yang mencair. Ketika sudah kita lewati, kita tidak bisa mengulang kembali. Maka pergunakan dengan sebaik mungkin. Bagi orang yang percaya seperti Mbah Nasmo ini, dia sudah lepas dari penderitaan. Pergumulan yang dia alami dalam sakit, saudara, sampai ajal menjemput, itu membuat dia bisa terbebas. Karena dikatakan di surga tidak ada air mata.
Jadi saudara, iman Banasmo ini saudara menghantar dia. Dan di dalam Alkitab mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Banasmo ini ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia sudah senang ketemu dengan juru selamat. Tidak lagi dihakimi, saudara, karena dosa-dosanya sudah ditebus. Jadi kebenaran Isa Al-Masih diberikan kepada Banasmo, sehingga dia dilayakkan untuk hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaan yang kekal. Sungguh luar biasa, saudara. Inilah kasih dan anugerah Tuhan, karena keselamatan itu adalah pemberian yang daripada Allah. Kalau manusia mencari keselamatan, tidak akan bisa dan tidak akan mungkin, karena standarnya tidak ada. Tetapi jika Allah mengerjakan semuanya itu dan memberikan keselamatan, maka itu menjadi satu kepastian. Demikian saudara, puji-pujian penghantar kita bersama-sama untuk kita mempersiapkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya nanti. Mari saudara, kita akan pujikan nomor 3, jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Merindukanmu ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sekali lagi saudara, jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Salman. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Bapa dalam anak dalam Kudus, itu syukur kepada karena Dia sudah pimpin kami sertai kami dari malam yang penuh rahasia, sehingga penyertaannya, pemeliharaannya pada saat ini memberikan kekuatan, kesehatan,
bagi kami semuanya juga yang datang ke tempat ini dengan sehat, kita akan mendapat penghiburan kasih yang disediakan oleh Bapa Surgawi, yaitu melalui firman Tuhan. Karena bagi kami firman Tuhan telah kita imani, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Lanjutan dengan dipanggilnya saudara kita Yesus, yaitu kepanggilan Bapa di surga di dalam Kristus. Dia sudah menikmatinya, dia sudah merasakannya, walaupun telah merasakan penderitaan di bumi, tapi penderitaan ini tidak sebanding dengan apa yang telah dialami oleh Kristus ini. Kita berikan bagi keluarga yang ditinggalkan anak itu semua akan mendapat penghiburan dan kemenangan. Kita percaya Roh Kudus menginspirasikan sehingga pada waktu kita mendengar, kita mengerti, pada waktu kami melihat dan nampak. Terima kasih Tuhan, firman akan kami sambut dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita ucapkan kepada saudara Shalom. Apa kabar? Dan kepada saudara-saudara kita yang tidak percaya itu, kita mohon maaf kepada saudara, kita akan sampaikan kebenaran firman Tuhan di hadapan saudara seiman dan juga kesaksian pada saudara-saudara Bapak Ibu yang terkasih yang sudah mendukung dalam adanya ungkapan jenazah Ustaz. Mari kita bersama untuk membuka kitab Lukas pasal 16 ayatnya 19 sampai 1. Judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab yaitu judulnya Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Ada seorang yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati supaya mereka sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Yesus katakan, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa
dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian. Amin. Firman Tuhan, berbahagia yang mendengar serta mendengar. Nah, saudara, ini sebagai Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang Lazarus. Lazarus, jadi kepribadiannya adalah miskin, menderita, ya. Artinya menderita, juga banyak borok di tubuhnya dan hidupnya sengsara. Lalu ada orang yang kaya, hidupnya mewah, ya, yaitu tiap hari berpakaian jubah ungu. Jubah itu melambangkan itu orang yang mewah, kaya, serba ada di rumahnya. Ya tiap hari senang-senang, ya, tidak pernah ingat akan Sang Pencipta, tidak pernah ingat akan Tuhan. Yaitu di golongan ini adalah orang yang ateis, yang tidak percaya Tuhan. Tapi Lazarus itu adalah ibaratkan orang yang menderita, karena orang benar kalau hidup di dunia ini memang menderita, karena kebenaran-kebenaran itu yang dari Tuhan itu tidak condong dengan keberadaan kehidupan manusia-manusia yang ada di bumi. Oleh karena itu dilambangkan di sini adalah sangat menderita, yaitu penderitaan itu tidak, yaitu akan dihibur oleh Tuhan. Ternyata Lazarus pada waktu itu mencari makan susah dan sebagainya. Ini kesusahan seperti penderitaan, yaitu secara jasmani, bukan secara rohani. Ia adalah orang yang percaya. Ternyata dibuktikan setelah ia mengalami kematian. Jadi artinya yang datang itu bukan siapa-siapa malaikat di surga menjemputnya. Lalu Lazarus dijemput, ya, dijemput oleh malaikat, yaitu dibawa ke pangkuan Abraham. Kalau Abraham, ya, yang sering disebut, ya, bagi saudara-saudara kita Muslim itu Ibrahim. Kalau di dalam Kristen namanya pada mulanya adalah Abraham, tetapi setelah dia keyakinan yang kokoh, lalu diberi nama Abraham. Nah, Abraham itu sudah jelas, ada bukti. Maka orang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah ada bukti. Jadi kalau mati di dalam iman itu pasti ia malaikat yang. Tapi pagi ini kita ada kesaksian pada Ibu Nasmo. Ya, Ibu Satyam ini, ya, dari mulai mau ajal dari sore saya sudah datang ke sini, lalu berdoa bersama istri kami dan jemaat. Itu doa itu penyerahan, tapi nyatanya masih sulit. Tapi kita berbicara kepada anak cucunya yang tambat supaya ia datang bersama-sama untuk datang, karena Ibu Nasmo memiliki kuasa gelap yang belum dilepaskan, yaitu kata orang itu susuk, ya. Nah itu, maka di pagi hari kita berdoa dengan anak cucunya, ya. Terus kita menggunakan ini sebagai perebutan, ya, dengan kuasa kegelapan. Kalau tidak untuk dijaga orang-orang beriman, Ibu Nasmo juga bisa binasa. Tetapi puji Tuhan, jadi Tuhan memimpin kami dengan anak cucunya lalu berdoa menuntut kepada Tuhan. Setelah itu hari pujian terakhir yang kita mengatakan, yaitu tak tersembunyi kuasa Allah. Setelah selesai kita nyanyi itu, maka dia, karena dia dengan secara fisik terlihat memang gak tahan, seperti mengap. Tapi setelah kita pujian penyerahan pada Tuhan Yesus, maka tadi yang baru mengatupkan mulutnya lalu berhenti, ya. Akhirnya puji Tuhan, dalam kemenangan kami diskon itu sudah dibawa malaikat di surga, yaitu sudah masuk dalam Kristus. Kenapa masuk dalam Kristus? Karena orang yang baru mati meninggal itu kalau di dalam iman itu langsung masuk, bukan di surga tapi di Kristus Allah, yaitu nyatanya. Nah setelah itu, yaitu orang kaya itu juga mati, ya. Tapi di sini dalam firman Tuhan dikatakan lalu dikubur. Lalu dikubur berarti dia selesai, jauh dari hadirat Allah, jauh dari hadirat Tuhan, ya. Artinya
dikubur berarti selesai ya, artinya maka di dalam kubur itu dia sangat menderita karena diantara virus dan penderitaan itu manusia yang mati tahu yang ada di dalam virus itu rasanya anyem, rasanya kepenak ya. Lalu si orang kaya itu lalu dia gunung, celupkan tangannya Lazarus supaya diteteskan kepadamu supaya kita bisa sejuk. Tetapi Abraham menjawab, tidak, karena kau sudah menikmati kehidupan kemewahan di dalam dunia. Kemewahan di dalam dunia, apalagi di situ ya, dunia roh orang yang di virus, dunia roh orang yang ada di dalam api itu tidak bisa berserbangan. Jadi secara iman Kristiani itu, jadi kalau orang mati itu orang yang hidup sudah tidak ada hubungannya dengan yang mati. Karena ini sudah di tangan Allah, di tangan Tuhan, yaitu walaupun ada penafsiran saudara-saudara dengan naluri-naluri yang ada, yang mana hidup itu sering mangan degan lalu dibawakan juga, sering mangan jeroan dan sebagainya lalu tidak. Itu hanya perabaan dan senangkan tidak jelas. Karena ini firman Tuhan, yang berfirman itu adalah Allah, bukan manusia. Nah, disampaikan oleh kami, memang kita dipercayakan oleh pimpinan Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan di hadapan di mana saja. Itu kita. Nah, tidak. Maka orang kaya itu menderita, ya, menderita kesakitan dan sebagainya. Karena kita meyakini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka karena Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jalan, yang mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada surga atau ke dalam Bapa kalau tidak melalui Yesus. Rasul Petrus berbicara di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit di atas bumi ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diberikan keselamatan, hanya di dalam Yesus. Jadi bagi iman Kristen itu di luar Yesus itu tidak ada keselamatan. Maka dari itu keyakinan orang Kristen itu tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Walaupun banyak orang yang percaya Yesus menderita mati martir karena membela iman. Para rasul semuanya itu memberitakan kebenaran, juga banyak mengalami mati martir, artinya penderitaan seperti Lazarus. Nah, oleh karena itu, jadi penderitaan di dunia ini belum tentu, ya, belum tentu itu orang yang sengsara di sana, karena diderita Lazarus. Maka orang kaya itu memang orang kaya itu sukanya perintah, ya. Oh, bukanlah perintahlah orang-orang yang yaitu dari Kristus itu datang ke dunia untuk memberi kabar, karena orang kaya itu masih punya saudara. Tetapi Abraham menjawab tidak, karena di situ sudah ada Alkitab, ya, Alkitab seperti yang kita percayai, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Isinya kitab Taurat dan kitab segala nabi, lalu Injil Yesus Kristus. Oleh karena itu, maka saudara yang kami kasih dalam peristiwa ini memang luar biasa. Karena apa? Keyakinan orang Kristen itu sudah jelas, yaitu karena kita semua yang menjadi percaya Yesus itu sudah punya tiket, ya, punya tiket, yaitu coba bayangkan kewargaan negara. Karena kita menyadari hidup di bumi hanya sementara. Mazmur mengatakan kalau buat diberi umur 70 tahun tambah 10 tahun bonusnya, itu 80 tahun. Tapi apa yang menjadi kebanggaan manusia di dunia kalau sudah tua seperti saya ini, ya. Saya tua karena diabetes, jalannya juga mondar-mandir, ya. Kesulitan, tidak ada kebanggaan bagi tua, ya. Kalau sudah umur seperti orang ibu saya itu sudah 100 tahun, ya sekarang ini diletak nama ya. Kesulitannya seperti itu. Tapi dia berbahagia karena ia sudah punya tekad, yaitu seperti tolong dengan hormat Aan untuk baca. Ini pasal, yaitu pasal 3 ayat 20.
Ya, saya baca ya. Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itulah bagi iman Kristen, iman yang sudah percaya Yesus, yaitu artinya sudah punya tiket, ya. Punya tiket yang diberikan karena menyadari hidup yang kita injak tanah ini hanya sementara. Walaupun dia menduga, walaupun dia menara-menara, tapi Tuhan Yesus ini sudah dinubuatkan, dan batu di atas batu yang lain tidak akan seperti itu, semuanya akan diruntuhkan. Jadi itulah kepercayaan orang Kristen. Nah, apalagi kepercayaan orang Kristen itu artinya kematiannya berharga di mata Tuhan. Yaitu kita tulis, yaitu itu tertulis di dalam Mazmur pasal 116 ayat 15. Coba. Demikian firman Tuhan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Berharga, ya, artinya berharga kematian orang yang di dalam iman Kristus, ya, artinya berharga. Kenapa? Menurut iman Kristen, kematian bukan soal yang menakutkan, ya. Soal yang menakutkan. Maka sering kita berbicara kepada saudara-saudara kita, kalau mengeluh bagaimana ini sakitnya dan sebagainya, nggak apa-apa. Kalau mati itu pulang kasih, artinya pulang kasih. Jadi orang itu percayanya pulang kembali ke tanah asal. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, yaitu dilemparkan ke bumi yang tertutup. Ya. Karena akibat dosa manusia zaman Adam, ya, itu yaitu kepada laki-laki, ya, akibat dosa itu dengan susah payah engkau cari rezekimu sampai engkau kembali kepada tanah. Dan untuk perempuan, wanita, ya, ada punya dengan kamu akan mengalami kesusahan, sakit di dalam melahirkan. Itu bukan cuma Tuhan, walaupun tidak percaya Alkitab, tapi itu suara Tuhan, ya. Yaitu artinya ayah nyong panjenengan. Jadi cara gampangannya wong Jawa, orang anak pangan, temumpang lambe, temumpang gapi. Itu firman Tuhan. Mulai nangis kerja keras dan sebagaimana itu melaksanakan firman Tuhan, jadi kaya, ya, jadi kaya. Nah, tapi kalau pengangguran kepengen duit kurcin tato, kepengen mangan enak kurcin tato, karena pengangguran, ya. Oleh karena itu, maka saudara, ini firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Ya, firman Tuhan itu tidak lucu, tapi tegas, dan supaya manusia tahu bahwa kita hidup karena firman Tuhan. Menungso kuwi ora urip sarana roti, ora sarana sega, nanging urip sarana pangandikaning Gusti kang metu saka tutuke Allah. Nah, itulah saudara. Jadi sebagai kita teman-teman Kristen itu sudah punya keyakinan yang kokoh akan firman Tuhan, keyakinan akan iman, yang walaupun bertahan sampai apapun, nek nang Indonesia memang langkah kancane, ya. Ini di seluruh dunia, ya, yaitu orang Kristen disebut janji Abraham akan menjadi anak Abraham, anak Ibrahim. Nyatanya di seluruh dunia orang Kristen berjumlah kurang lebih 2,6 miliar. 2,6 miliar yang sudah percaya Yesus. Nah, inilah suatu hal yang betul janji Allah. Semua bangsa akan mendapat berkat dari Abraham, yaitu Ibrahim, termasuk kalau kita lebih tahu supaya kita mengenal sejarah bangsa Israel. Abraham, Iskak, Yakub mana rolas suku bangsa Israel. Ismail, dia begitu pula punya keturunan yang sekarang masih sisa, yaitu penduduk Palestina. Nah, saudaraku, maka perang antara Israel dan Palestina itu bukan perang agama, ya, bukan perang. Maka kita itu percaya Tuhan Yesus itu jelas disertai bukti dan fakta, bukan abal-abal, bukan dongeng sampai sekarang ini. Nah,
Maka dari itu, maka orang Kristen mengenai kematian dan sebagainya itu sudah pasti. Ya, pasti kalau kita yakin, kalau kita mati sekarang walaupun dibunuh, kita akan pulang ke hadirat Bapa di surga. Maka itulah saudara, saat ini sudah mulia, saat ini sudah merasakan beristirahat di virtus Allah, yaitu supaya mengingatkan akan anak cucunya yang belum percaya, karena percaya kepada Tuhan Yesus bukan hal yang murah, karena kita dari Kristen pun kudu aku sing goleki, tetapi adalah Tuhan yang mencari. Ada ayatnya, bukan kamu yang mencari aku, tetapi aku yang mencari kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah yang itu tetap. Maka kekristenan dari zaman ke zaman goyangkan ya dengan melalui penyalahpahaman tentang kekristenan, tapi iman Kristen tetap, yaitu karena kita sudah memiliki janji iman seperti pusat ini. Ya, sudah pulang ke hadirat Bapa di surga, menjadi penghiburan bagi anak cucunya semua supaya lebih taat, lebih setia, lebih tekun, yaitu sudah ada bukti nyata, yaitu walaupun melalui peperangan tadi pagi dengan berat, tapi kita menang karena Yesus Tuhan Allah kita yang tidak pernah berubah, yang memimpin kita, menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Firman Tuhan dekat bagi kita semua. Kita bagi di saudara dan saudara. Di sisi tetaplah Allah bersamamu, seluruh remah di tanganku, anakku goyah, Yesus senangku. Ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badan, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Seribu rebah di diriku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yesus, kami mengucap syukur Kau telah menyertai penyertaan Kau dari awal hingga sampai saat ini dalam penghiburan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita seiman atau kesaksian pada mereka yang Tuhan. Itu saat ini biarlah firman yang dikatakan itu bagaikan air hujan yang jatuh di tanah tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita percaya
firman sungguh menjadi rema bagi kami semua dalam perjuangan yang kami hadari masih ada di Indonesia Barat. Yuk, biarlah kita lakukan perintah Tuhan sebagai bentuk donasi. Terima kasih, berkati kami semua yang mendengar, kami yang menyampaikan, tiada semua yang tidak akan terbuang. Terima kasih, berkati saudara-saudara kita, yaitu saudara Antetolan yang datang melayani, yaitu memberi penghiburan kasih kepada mereka yang bersedia. Kiranya Tuhan akan membalas kebaikan mereka. Juga sang pembantu dan sebagainya, Tuhan akan memberkati mereka. Yang dipercayakan untuk menggali lubang dalam tempat penguburan yang dilakukan ibu saat ini, berkati kekuatan mereka, kesehatan mereka semua. Masyarakat di Mergosono, kliniknya, juga baik Bapak Kades maupun perangkatnya yang telah hadir peduli dalam menghormati yaitu pengangkatan terakhir jenazah di Nusantara. Berkati mereka semua, juga saudara-saudara kita semua. Kita percaya ya Tuhan memberkati acara demi acara sampai selesai. Saya yakin semua apa yang kita buat ini tidak akan selesai. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Silakan duduk saudara. Kami ucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah berbagi berkat rohani kepada kita semua, sehingga kita bisa menikmati hikmat kebijaksanaan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kita menginjak di dalam acara yang kedua. Sebelum nanti peti jenazah akan ditutup secara permanen, maka izinkan kami memandu acara untuk bisa melanjutkan. Kami mohon kesediaan dari Bapak Kades ya Mergosono, Bapak Kasiran, untuk memberikan kata-kata sambutan mewakili pemerintahan desa yang ada di tempat ini. Monggo Pak Kasiran, kawula aturi pengajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam sejahtera konteks tuyuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Katur dumateng panjenenganipun Bapak Pramugada, Bapak Sayono Tulidu sak jamangipun. Katur ugi dumateng para tajas sedaya, Bapak Ibu boten berwiji ingkang hormati. Katur ugi dumateng keluarga agung Ibu Satina Putri Disipon sak putranipun panjenengan Bapak Tino Kristian ingkang hormati Ibu Natasani. Alhamdulillah, monggo kula kantor pejabat syukur wonten asal dalam Allah Taala ingkang sawun paring matan taufik hidayah saking mliginipun paring berkas kasarasan kasugengan dumateng kula sedaya saengga wancisan menika kula lan konsul sekemapun silaturahim derek belasunggawa sintenipun almarhumah Ibu Satina Putri Ibu Sipon. Bapak Ibu para tajah ingkang lelo, kula menapa sesuli saking pamerintah desa sesuli saking sebelum musibah ingkang sapisan ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu para tajah sedaya, matur sangat dumateng panjenengan ingkang sampun kersa nyisiaken wekdal kagem belasunggawa sedanipun almarhum Ibu Satina Putri Ibu Sipon. Mugi amal kesampaian sedaya tinampi tinangos amal ingkang sae rumah kami. Bapak Ibu para tajah ingkang mulya, almarhum sedo lantaran gerah sepuh saking keluarga sampun budidaya supados saged wali jati dadi waliya. Namun kodate manungsa jodoh pati rezeki kagunipun Gusti Allah Ta'ala. Para winjang antawisipun Prabu Wolu almarhum
apun kondur sowan wonten ngalso dalem tangan saking keluarga sampun ngiklasaken mugi almarhum pikantuk margi ingkang pajat Roma amin. Bapak Ibu para tajah ingkang rindu almarhum sedo kanthi wispa 9 gangsal taun niranaken anak menika 13 dene putunipun 3 tunggal terus buyutipun 3 dene tanggaipun anak. Bapak Ibu para tajah yang mulia Bobili nalika gesangipun almarhum Gadi Hakdam dumateng sanak sadang tamabeli ingkang sampun niklasaken madhuripun dening ingkang dari nglaten mangke sedulungan saking ahli waris. Sebali dumateng Bapak Ibu para tajah matur sangat dumateng panjenengan sanak sadang tamabeli ingkang sampun kersa bantu nggih dugi wau dalu dumugi pemakaman jenazah. Mugi amal sanjaya awit kagem nglancaraken pemakaman layar menika amal sanjaya pikantuk amal ingkang sah. Insaipun kula menika sesuli saking Desa, sesuli warga Desa Mergosono, sesuli para tajah sedaya ingkang sajan derek Bela Sungkawa sedanipun almarhum Ibu Sakdinem Unisipon. Mugi sedo ingkang sae nggih, sedo karo Allah Ta'ala nggih. Bobili nalika gesangipun almarhum Gadi Klepatan dumateng panjang sedaya sanak sadang tanggal pali ugi para tajah sedaya ingkang dipun sengaja lan mboten sengaja kersa panjenengan inggih ngapuran inggih. Alhamdulillah rekor panjang sedaya sinesen dan mustaqlah setemak imbadahipun mugi almarhum sangat mingkah wonten ing sedaya Allah. Iksanipun keluarga ingkang keterkantun putra panjenenganipun menika kedah angisraken tabah tawakal saged nglajengaken napa ngedados cita-citanipun ingkang dereng kasembadan. Mugi saged kasembadan ugi kula panjenengan sedaya bilih tiyang gesang menika badhe nglampahi napa kang dados dipun ngendikaken kali Bapak Sayono tiyang gesang menika badhe nglampahi seda pramila juk rukun wonten ing desa kedadipun kanamaken menika. Sebali saking kula ugi para tajah sedaya menika mangke badhe dipun makam-makam wonten ing pemakaman Peninggal bobili para tajah derek dugi makam matur kiwalun dene panjenengan badhe kondur ngatakan suwun kondur mugi panjenengan dugi dalem kanthi lujeng boten mandang setengah punapa. Mangkatan ingkang saged kula aturaken kathah lapatipun pangapunten ingkang saikhlas-ikhlasipun. Wa'idwan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kades yang sudah memberikan kata sambutan. Untuk sambutan yang kedua kami mohon kesediaan dari perwakilan keluarga sebagai rasa ungkapan terima kasih. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Satiman untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom bagi orang Nasrani. Kami sebagai orang Nasrani, sebagai orang Muslim dan keluarga Nasrani, kita saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung. Ya mungkin orang lain, maaf bahasa Indonesia ya, bahasa Jawa belepetan soalnya kita. Sekolahnya kebanyakan bahasa Jepang, jadi orang kayak bahasa Jawa. Jadi ya namanya orang di keluarga sepertang berbeda-beda, anak sing Kristen, anak sing Islam, ya pada gendut, ayo pada tulis rukun. Alhamdulillah, syukurillah tetangga-tetangga yang pada tulis rukun, pada ngerangkul karo biyongku, wis ini tua, anak dagingnya orang, anak duitnya orang, pada gelem ngeloni, pada gelem ngurusi. Alhamdulillah, terima kasih matur sembah nuwun kali panjenengan. Pilih wonten kletak-kletunipun, bilih wonten kelepatanipun, biwung kula niku nyuwun dipangapunten nggih supados padang dalan kuburane jembar men padang terang lah kaya nang surga memang nang Firdaus jare niki Pak Pendeta. Amin ya, kabeh-kabeh kepengin nang kana. Ora wong Islam, ora wong Kristen kepengin masuk surga. Wong gemblung gak kepengin masuk surga. Apa maning nyawa waras. Kuwi mbok ya. Ya kaya gue ya. Pada sing aja sing jenenge wong urip kan ya beda agama bukan berarti saingan.
bukan saling goto-goto kan. Karena di sini kan lakum dinukum waliyadin, ya, saling menghargai, saling menghormati. Ya mau satiman kok mau Islam ngomongnya salam, ya ora apa-apa, mau bilang wong Kristen. Maksudnya udah ngajari kan yo ya orang kok. Tapi jenenge udah ngajar anak durhaka. Wong Islam mengajarkan orang anak itu harus bekti. Surgane wong lanang kuwi nang wong tua. Angger wong wadon ganti, surgane wong wadon nang bojone. Mulane wong wadon gak kurang ajar karo wong lanang. Dan nek anak ora bisa diganti. Ceritanya kayak gue. Tapi aja pakai cerita dong, ada yang tahu dong Ustaz. Yang lucu sedikitnya, ya nggak ada wong suki ngundang Mongol. Agar wong Kristen emang mati sih senang, artinya ya wis berarti penderitaannya wis cukup sampai nih. Jadi karena tempat hidupnya kan ya nyiksa sing urip, nyiksa biongku, cengek-cengek, ya didoakan pengen mendi cabut nyawanya kalau Gusti Allah ya menurut pendeta ya Bapak di surga. Memang ya betul, memang udah selesailah hidupnya. Karena apa? Ibu saya udah capek ngurusin kita dari nang weteng brojol di sisone digedheken nah terus gede nang kulit tangan dewek metal. Walaupun orang pintar ya nasi rezekinya jadi ada sing ora ya pada baik, alhamdulillah, puji syukur. Ya semuanya saya di sini sebagai kepala keluarga dan sebagai keluarga besar keluarga Bapak Sanasmo, dari anak cucu buyut sanggawareng ambeh bok anak selalu putih kulo niki nggih nyuwun pangapunten kali masyarakat dusun Mergosono terutama nggih pergi kali liyane lah lihat desa barangkali biyongku tukang nyaba duwe dosa yang kana-kana ya disampaikan ora ketemu jangan lupa ngapurane ini sipon atau biyung satinem ya. Anaknya dulu pengapurane, yang mbok anak ya biongku dari alangan dia utang apa dia apa, mbok urung teh yang bayar, ya, mbok urung teh yang bayar, tolong ngomong mengeneh, mbok anak salah siji anak kecing teh yang bayar, nek nyong ya urung teh yang bayar, insya Allah tapi tetap dibayar, mau utang sih jana wong Islam kan kalau dia utang digawa mati, itu jadi penghalang. Ya dari penghalang. Ya kabeh agama kan apa? Sing dicari surga. Mau Kristen, mau Islam, mau Buddha, mau Hindu, sing digolek dia ke surga. Ya mau sing di orang ngerti mau lakoni. Ya, mudah-mudahan biung pula, diampura kali panjenengan sedaya boten enten halangan sedaya menapa pilih wonten kenempatanipun di kula sepeda malih kula keluarga sipon kula nyuwun pangapunten kepada nggih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara kata sambutan dan ucapan terima kasih mewakili keluarga. Kayaknya cocok bagi persatuan juga di Ustaz. Saudara, kami memberikan kesempatan kepada saudara sebelum jenazah akan ditutup secara permanen bagi Bapak Ibu yang ngersake ningali untuk terakhir kali kami persilahkan ya, dan nanti kita tolong bagi keluarga atau rekan-rekan yang muda-muda setelah itu nanti ditutup dan kita akan memberangkatkan jika pemakaman memang telah siap untuk pekuburannya sudah selesai digali. Waktu semuanya akan serahkan. Mari Bapak Ibu yang mau melihat jenazah untuk terakhir kali. Ya, jika tidak ada maka kami akan tutup secara permanen ya, jenazah tersebut.
Ya, bagi tenaga-tenaga muda nanti kami minta kesediaan untuk bisa membantu mengangkat peti jenazah sampai ke tempat pemakaman. Monggo kami melakukan nih.
tahan. Kadang lagi di asnak disit. Asnak disit. Mana mana bos hebat. Mana mana ngende. Ada. Orang alur. Ober. Mana man. Ayo tahan. Ring. Tarik dulu. Ring. Yuk. Pelan. Ikutin bareng. Satu. Dua. Empat. Tarik ketiga. Anak pembimbing. Mana kan? Mas pembimbing. Mana? Saya. Berangkat ya? Ya. Itu ya. Tunjuk tuh tarik kabar. Yes. Oh, tarik bae ora apa-apa. Sebelahna pendolek ae. Pendolek sopo? Balik ora-ora pendolek. Kosong gara-gara. Cun. Ini palang begitu. Oh, iya, kanan kiri ya? Beringan iki. Babu. Samping mas. Main panjang, ada sudah bagai. Papan. Apa mau ngukurnya patina sih ditutup apa? Ini mau. Iya. PPK. Nah. Ditekisin bukan? Bukan beane mungkin. Kamu bilang ini aja. Yang mirip dipendam. Payungnya dulu. Hah? Langsung gang. Kenapa guys? Pak Sayono. Ini langsung. Langsung duduk. Langsung ya? Iya. Banyak. Kayunan nu paesan mau dipaksun, Bok. Apa ya? Iya, kaki pasti. Sorry, Mbak. Iya, kita do ya.
Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah dipimpin oleh Tuhan menghantar jenazah almarhumah Mbah Nasmo ini di tempat pemakaman yang terakhir. Kami percaya Bapa, dia sudah senang bersama dengan Tuhan. Dia sudah bertemu dengan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Maka oleh sebab itu biarlah Bapa, keluarga yang ditinggalkan, mereka boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan yang daripada Allah. Kami percaya rekam jejak Mbah Nasmo ini menjadi suri teladan bagi kami semua yang masih ditinggalkan. Kalau dia boleh setia sampai garis akhir, demikian juga kami akan belajar setia sampai akhir. Kami tetap menjaga iman, memelihara iman, karena suatu saat kami pun akan mengalami kondisi yang sama. Terima kasih Bapak, berkati rekan-rekan kami yang sudah turut membantu dalam penggalian maupun penguburan di tempat ini Bapak. Biarlah keluarganya diberkati, segala yang menjadi pekerjanya diberkati di dalam nama Yesus. Kami percaya ketika kami menabur yang baik, maka suatu saat kami pun akan menuai yang baik. Terpujilah Engkau ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya juga Engkau akan menghantar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Dan sore hari nanti ada ibadah penghiburan di tengah-tengah keluarga yang ada. Kiranya juga Engkau akan pimpin dari awal sampai dengan akhirnya. Mbah Nasmo yang kekasih dalam Tuhan, selamat jalan, selamat bertemu di Yerusalem baru. Kiranya kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dalam perjalanan, dalam kekekalan, sampai suatu saat kita akan bisa bertemu dalam kerajaan yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami dalam nama Yesus. Ya. Amin.
jalan. Bisa derenge kula matur suwun kali panjenengan sing sampun ngrewangi gali kuburan nggih. Kula boten saged bayar, kula boten saged maringi napa-napa, nggih cuman saged matur sembah nuwun kali panjenengan sedaya. Bilih wonten kelepatanipun kali biyung kula nggih nyuwun dipangapunten nggih Mas nggih, bapak-bapak kabeh. Nggih supados padang dalane jembar kuburane lah ya. Ya wis pada kangkene ya pada dhisik balik ke rumah. Ayo gue, ayo pada balik rumah, madang, medang lah. Yuk, ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Semangat.